Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama sekali, ini sebagai pengganti mata kuliah di pertemuan Selasa. Kemarin saya nggak masuk, jadi kita lanjutkan melalui online, yaitu dengan judul dasar-dasar manajemen yang efektif. Adapun tujuan pengajaran ini adalah untuk mengidentifikasi tingkatan manajemen, kemudian yang kedua mengidentifikasi fungsi utama manajer, kemudian yang ketiga menjelaskan keahlian yang diperlukan manajer. 4. Menjelaskan struktur organisasi dalam mencapai rencana strategis atau RENSRA. Pendahuluan manajemen merupakan pendayagunaan sumber daya manusia dengan cara yang paling baik agar dapat mencapai rencana dan sasaran perusahaan. Jadi cita-cita perusahaan ini atau sasaran perusahaan ini harus tercapai yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Menurut suatu penelitian bahwa manajemen yang paling baik dan visi jangka panjang sebagai dua karakteristik yang paling penting bagi kesuksesan suatu perusahaan. Manajemen yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bab ini akan membahas tentang tingkatan manajemen, fungsi manajer, keahlian, serta struktur organisasi untuk mencapai rencana strategis. Nah, tingkatan manajemen itu dalam bisnis itu yang pertama adalah top manajemen. Ya, top manajemen ini para manajer dalam posisi seperti presiden, direktur utama, direktur keuangan, dan wakil presiden yang membuat keputusan mengenai sasaran jangka panjang perusahaan. Yang kedua itu middle management. Ini middle management, ini para manajer yang seringkali bertanggung jawab atas keputusan jangka pendek. Yang ketiga lower management. Ini para manajer yang umumnya berhubungan erat dengan karyawan yang terlibat dalam proses produksi sehari-hari. Nah, hubungan antara manajer puncak, menengah, bawah dapat dilihat atau dipahami dengan memperhatikan suatu contoh sederhana pada gambar berikut. Ya. Kemudian ini kita lihat di tabel ada jabatan. Jabatan ini adalah seperti manajemen puncak. Ya, ini tipe-tipe keputusannya adalah apakah kita akan memutuskan produk baru. Ini keputusan yang ada di manajemen puncak. Kemudian apakah harus berekspansi atau melebarkan sayap. Ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana caranya kita berekspansi, ya, untuk melebarkan sayap perusahaan. Kemudian di posisi kedua yaitu direktur keuangan. Ini adalah tipe-tipe keputusannya, apakah harus meminjam lebih banyak dana. Yang kedua, apakah kita harus menginvestasikan dana pada proyek-proyek yang diusulkan. Ini tugas daripada direktur keuangan. Berikutnya adalah manajemen menengah atau manajer penjualan wilayah. Nah, ini tipe-tipe keputusannya adalah satu, bagaimana kita dapat meningkatkan penjualan di suatu kota tertentu. Nah, ini ada kata meningkatkan. Jadi tugas daripada manajer penjualan ini yaitu untuk meningkatkan penjualan di suatu kota tertentu. Ini bisa kita lihat di sebuah produk di suatu tempat, misalnya produk susu, ya. Jadi mereka buka stand, contohnya di pameran-pameran. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan, ya. Nah, seperti yang kita lihat di pameran-pameran atau bazar-bazar atau expo yang sering dibuka penjualan secara stand mini, ya, terkait produk-produk dari perusahaan. Contohnya seperti
minuman, ya, kemudian produk kecantikan dan lain sebagainya. Nah, ini tugas daripada manajer menengah inilah untuk bagaimana kemudian bagaimana keluhan pelanggan bisa diatasi, ya. Bagaimana keluhan pelanggan bisa diatasi. Nah, pelanggan ini sendiri pasti memiliki keluhan-keluhan. Nah, baik keluhan yang disampaikan melalui call center maupun keluhan yang disampaikan melalui WA ataupun keluhan yang disampaikan secara langsung kepada penjual, ya, kepada perusahaan. Ketiga, apakah kita harus merekrut tenaga penjual? Ini kalaulah nanti misalnya uh, dilakukan penjualan secara langsung kepada customer, nah ini para manajer menengah ini ngambil keputusan untuk merekrut tenaga penjual, ya, seperti untuk menjaga stand penjual tersebut yang ada di Expo atau di Bazar. Nah, ini tugas daripada manajemen atau manajer penjualan wilayah. Kemudian manajer pabrik, ya, ini tipe-tipe keputusannya ada dua. Yang pertama itu apakah struktur jalur produksi harus direvisi, ya. Yang kedua, apakah peralatan baru harus dipasang di seluruh pabrik. Nah, ini tugas daripada manajer pabrik. Nah, terkait dengan alat-alat sarana prasarana yang baru atau barang-barang yang bisa dipasang di pabrik, ini keputusannya ada di manajemen pabrik atau di manajer pabrik, ya. Kemudian manajemen pengawasan account manager ini bagaimana memotivasi pekerja, ya. Memotivasi pekerja ini adalah tugas daripada atau tipe-tipe keputusan daripada manajemen pengawasan account manager. Nah, misalnya bagaimana meningkatkan motivasi SDM atau pekerja di sebuah perusahaan, misalnya dengan semakin besarnya pelayanan atau penjualan yang dilakukan oleh karyawan kepada pembeli atau kepada suatu tempat akan diberikan seperti bonus, tunjangan, dan tambahan gaji, ya. Nah, ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen pengawasan account manager. Kemudian kedua, bagaimana mengatasi konflik karyawan. Pasti di dalam perusahaan itu pasti ada namanya konflik karyawan, ya. Konflik karyawan ini kita ambil contoh kecilnya adalah ketika terjadinya perselisihan paham antar karyawan. Nah, ini manajemen pengawasan account manager ini akan mengambil alih untuk mengatasi atau memberi solusi atau memberi jalan keluar bagi karyawan yang menghadapi konflik, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah pengawas, ya. Ini pengawas ini tipe-tipe keputusannya adalah bagaimana menilai kualitas pekerjaan para pekerja di jalur produksi. Nah, ini pengawas ini biasanya meninjau langsung atau melihat langsung di lapangan terkait kualitas pekerjaan para pekerja di jalur produksi. Nah, misalnya di suatu pabrik, dia akan mengecek karyawan-karyawan yang sedang bekerja, mulai dari proses pengolahan sampai proses produk atau barang itu jadi, ya. Yang kedua, bagaimana tugas jalur produksi sampai dibagi di antara pekerja, ya. Tugas jalur produksi dapat dibagi di antara pekerja. Yang ketiga, bagaimana mengatasi keluhan pelanggan, ya. Jadi kalau ada pelanggan yang merasa tidak dipuaskan terhadap pelayanan, nah ini seorang pengawas akan mengambil alih dan memberikan solusi, ya, karena seorang pekerja atau karyawan itu terkadang tidak berani mengambil keputusan di lapangan karena terkait dengan aturan-aturan. Misalnya seorang karyawan tidak akan bisa memberikan diskon, ya, kalau masa diskonnya itu sudah habis. Jadi seorang pengawas yang mengambil keputusan bahwa diskon dalam pembelian produk itu masih berlaku atau enggak. Nah, jadi seorang pengawas itu bisa mengambil keputusan terkait dengan keluhan pelanggan. Nah, kemudian fungsi utama manajer itu dapat digolongkan menjadi ada 6, ya. Nah, yang pertama itu adalah
planning ya. Dalam sebuah perusahaan bisnis, manajer itu harus memiliki planning atau perencanaan atau persiapan ya, persiapan perusahaan untuk kondisi bisnis di masa yang akan datang. Ya, ada rencana-rencana perusahaan untuk bisnis masa yang akan datang, bagaimana metodenya, bagaimana cara untuk lebih berkembangnya lagi ke depan. Yang kedua, organizing ya, ini pengaturan para karyawan dan sumber-sumber lain dengan cara konsisten dengan sasaran perusahaan ya, mengorganisnya atau mengaturnya ya. Kemudian leadership, proses untuk mempengaruhi kebiasaan orang lain demi pencapaian sasaran bersama. Jadi manajer ini harus punya sifat yang namanya leadership ya, untuk mempengaruhi kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran bersama. Kemudian controlling, ini memonitoring dan mengevaluasi tugas-tugas daripada karyawan ya. Nah, ini salah satu fungsi dari manajer, fungsi utama daripada manajer. Nah, yang berikutnya ini ada planning lagi ya. Fungsi perencanaan merupakan persiapan untuk perusahaan untuk kondisi bisnis masa yang akan datang. Ini sama ini seperti yang atas tadi. Sebagai langkah awal proses ini, perusahaan menetapkan pernyataan misi ya. Dan misinya itu misalnya suatu penyelesaian tujuan utama perusahaan, misalnya misi General Motor ya, pemimpin dunia dalam produk transportasi. Jadi misi Motor Ford Company itu menjadi perusahaan konsumen terkemuka di dunia. Ini misi daripada salah satu contoh ya, Motor Ford Company ya. Jadi jenis-jenis perencanaannya itu strategic planning, kemudian tactic planning, operational planning, emergency planning. Emergency planning, strategic planning. Ini strategic planning ini menjelaskan bagaimana fokus bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Ya, kemudian lebih terperinci daripada pernyataan misi dan menjelaskan bagaimana misi tersebut dapat dicapai. Nah, yang ketiga, secara khas mencakup tujuan serta strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi misi perusahaan. Ini ada strategic planning, itu strategi planning ke depan. Nah, tujuannya adalah satu, pemimpin dalam setiap kategori produk dan setiap pasar geografis ya, kita di mana bersaing ya. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan yang unggul, menyediakan produk serta layanan berkualitas. Ini salah satu contoh daripada tujuan ya. Kemudian strateginya adalah mencapai pertumbuhan unit yang secara internal didukung oleh produk baru, perluasan geografis dan inovasi perusahaan. Ini beberapa contoh ya, contoh daripada taktik planning, operational planning. Ini nanti bisa dibaca dan saya share ya. Kemudian organizing ya, organizing ini pengaturan karyawan dan sumber-sumber lain dengan cara yang konsisten dengan sasaran perusahaan. Pada saat sasaran suatu perusahaan dipersiapkan, fungsi dari perencanaan sumber diadakan dan untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian ada leadership ya, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi misalnya kita katakan suatu produk itu enak, nah bagaimana orang lain bisa membelinya ya. Terus di samping itu juga, ini juga seorang leadership juga dapat berkomunikasi mengenai tugas-tugas pekerjaan kepada para karyawan dan mungkin metode itu menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini yang terakhir adalah controlling, itu memonitor dan mengevaluasi tugas-tugas atau memastikan apakah tujuan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jadi ada evaluasi ya, evaluasi misalnya kita dalam proses penjualan itu 1 bulan, ini seorang manajer bisa mengevaluasi sejauh mana produk itu sudah laku, untung atau rugi ya. Jadi ada evaluasinya. Nah, untuk melakukan strategi pengembangan ke berikutnya, misalnya dalam penjualan produk kita itu yang kemarin yang kita bahas ya, terkait dengan produk UMKM yang mahasiswa buat kemarin, misalnya dalam 3 bulan atau dalam 3 bulan itu mengalami
penurunan penjualan. Nah, ini bagaimana untuk meningkatkan strateginya ke depan. Di manakah pekerjaan-pekerjaan daripada misalnya karyawan kita itu yang tadinya penjualannya sedikit bisa dikembangkan jadi banyak. Ya, jadi ada proses-proses evaluasi untuk meningkatkan penjualan kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk kuliah kita saat ini itu saja. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keahlian manajerial ya. Ini ada konsep skillnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada komentar atau pertanyaan silahkan di chat, dan yang sudah melihat mohon kiranya dapat memberikan komentar hadir di chat YouTube ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.